Amit, sumpah. Ah, Sudah 100 siswa masuk. Sendiri kayak wongnya dah. Wih, nek ngomong di mute. bimbing merong atus. Assalamualaikum. Wih, dalang na PP nyong mer orai. Background nyong mer. Halo. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang Bimbing merong atus. sebesar-besarnya untuk SMP Negeri 2 Silomerto yang sudah mengizinkan kami untuk bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 2 Silomerto yang sangat luar biasa ini. Terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rafiko yang membersamai kita di sini, dan Bapak Ibu Guru dari SMP 2 Silomerto yang selalu membuat terobosan atau kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Tidak lupa kepada Bu Puji, terima kasih sekali ini Bu Puji yang tadi mengantarkan kita untuk berdiskusi di sini sedikit tentang sesuatu yang saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali dengan apa yang saya baca dari hasil dari Nanda semua, dari adik-adik semua. Itu yang saya sampaikan di awal.
Yang kedua, apresiasi yang luar biasa saya sampaikan kepada SMP Negeri 2 Selomerto dengan bisa melahirkan 3 buku yang sangat luar biasa. 3 buku ini yang sangat luar biasa. Saya membaca semuanya dari goresan pena Corona ini yang ada 80 lebih puisi dari Nanda semua. Kemudian Jalin Kisah COVID-19 14 cerpen dan kisah pandemi Spirosel itu 20 cerpen saya baca semua. Itu nanti yang akan saya ulas dengan senang karena suka sekali dengan hasil yang luar biasa ini. Ternyata di SMP Negeri 2 Selomerto atau Spirosel itu hal keterpurukan pendidikan di masa pandemi ini yang menjadi bukan menjadi sebuah halangan, tetapi menjadi sebuah lecutan, bahkan menjadi sebuah media atau kawah untuk mengolah cipta dan rasa dari siswa-siswanya. Itu yang harusnya adik-adik semua bangga dengan SMP Negeri 2 Selomerto, sehingga tidak semua sekolah itu bisa melaksanakan seperti itu, tidak semua sekolah itu bisa menjalankan program yang berjalan dengan baik seperti itu. Tentunya ini tidak lepas dari peran Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Selomerto yang luar biasa. Bagaimana memunculkan sebuah hal yang mungkin bagi orang lain itu agak menjadi kesulitan, tetapi di sini menjadi sebuah hal yang sangat produktif dengan lahir 3, sementara 3 kalau saya menurut saya sementara 3 mungkin akan muncul buku-buku yang lain. Inilah ini sangat bagus sekali. Sebelum nanti saya masuk ke isi dari buku antologi puisi dan antologi cerpen ini dari adik-adik semua yang nanti saya sampaikan isinya seperti apa. Ini sangat bagus sekali karena apa? Karena tantangan kita sebagai generasi muda, adik-adik ini sebagai nanti generasi muda itu akan semakin berat nanti di tahun 2030. Kenapa? Karena di tahun 2030 itu menurut data UNDP itu ada nanti bonus demografi di negara kita. Bonus demografi ini itu nanti ada dari masyarakat Indonesia itu 70% itu siap kerja, sedangkan 30% itu adalah anak-anak dan orang tua. Kita bisa menghitung ketika nanti tahun 2030 usia kita berapa. Adik-adik di sini nanti pas sedang susah-susahnya mencari pekerjaan. Lah ini yang sebenarnya nanti sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan program kewirausahaan. Lah itu hanya untuk antisipasi. Sebelum terlepas dari itu, saya menyampaikan bahwa menulis itu adalah dari hal yang mungkin bisa kita gunakan untuk bertahan sebagai bahan untuk berwirausaha. Kenapa? Karena dengan menulis selain kita berkreativitas, kita bisa mengungkapkan semua ide-ide kita, mengungkapkan perasaan kita, itu juga di dalam menulis kita bisa menghasilkan di situ. Tapi saya tidak akan membahas tentang menghasilkan di situ. Satu contoh saja. Kalau kita menulis cerpen dan itu dimuat di surat kabar, itu artikel lah, katakan artikel. Satu artikel kalau di Kompas itu beberapa waktu yang lalu sudah lebih dari 1.500.000. Itu untuk koran yang besar. Puisi itu kita ngirim puisi di surat kabar itu juga nanti kita akan mendapatkan honor. Tetapi kita menulis bukan karena itu. Kita menulis adalah untuk memupuk atau menggali potensi kita, dan itu sudah dilakukan di Spirosel ini, ya kan? Dan ini berarti dari sekolah Nanda semua, sekolah tercinta Nanda semua sudah menyiapkan bagaimana Nanda semua itu nanti dipersiapkan tidak hanya diberi bekal keterampilan yang sifatnya keterampilan yang lain, tetapi dari segi bahasa pun sudah dipersiapkan. Selain itu nanti ada MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang akan menambah persaingan kita. Itu untuk pengantar saya bahwa
ini bagus sekali, sebuah terobosan yang bagus sekali, dan Nanda semua jangan pernah bosan untuk menulis apapun itu dengan fasilitas yang ada. Oke, sebelum saya masuk ke isi dari buku ini, saya perkenalkan dulu, nama saya R. Budi Prasetyo. Saya ngajar bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah Wonosobo ini sejak 2006. Ya, asal saya dari Sleman, Jalan Kaliurang, dan saya tinggal di dekat sekolah Anda, saya di Kaliurang ya, dekat di situ. Itu untuk perkenalan saya. Nomor WA saya nanti ada 081794212236, itu nanti apabila nanti ada hal yang perlu disampaikan. Oke, langsung saja saya akan langsung masuk ke buku yang saya baca. Ini beberapa hari saya baca di sela-sela kegiatan kami di SMA untuk persiapan raport dan lain-lain. Saya sempatkan baca dan saya tertarik sekali. Ternyata dengan lahirnya 3 buku ini di masa pandemi ini menjadi bukti bahwa SMP Negeri 2 Silomerto adalah sekolah yang produktif dan berkualitas. 3 buku ini menarik atau sangat menarik sekali, berkisah terkait dengan masa pandemi ini, yang bagi anak itu sebagian ada ya bosan, milih main, milih apapun, tetapi Anda mengungkapkan itu, adik-adik mengungkapkan itu menjadi puisi dan menjadi sebuah novel yang luar biasa. Saya akan memulai dulu dari antologi puisi Goresan Pena Corona ini. Saya baca ada lebih dari 80 puisi, atau ada sekitar 82 puisi, 83 puisi di situ. Itu sebelum saya membaca ketiga-tiganya, di halaman pertama saya membaca sebuah tulisan di 3 buku ini. Percayalah bahwa Tuhan telah merencanakan setiap pertemuan-pertemuan hebat sejak jauh-jauh hari, dengan maksud yang kini belum kita mengerti, dengan maksud yang masih harus kita cari dan pahami, termasuk pertemuan Anda dengan buku ini hari ini. Selamat berkelana. Nah, selamat berkelana ini menurut saya di sini di kata terakhir ini itu mengajak kita berkelana tentang masa pandemi ini yang Anda tuangkan, Nanda semua tuangkan, adik-adik tuangkan ke dalam puisi-puisi ini. Di pertama itu ada satu puisi yang berjudul Corona Merubah Segalanya. Ini karyanya adik Sekar Ayu Alukna Putri. Di puisi yang pertama ini disusul dengan puisi yang berikutnya dan lain, ini mengisahkan bagaimana berubahnya tatanan kehidupan kita, ya kan, dengan bahasa yang sederhana itu bagaimana tatanan kehidupan kita di masyarakat kita akibat virus ini. Bahkan ada ajakan di situ juga, ajakan untuk bangkit melawan virus ini. Misalkan di situ ada, semua telah berubah semenjak ada corona. Semua orang harus di rumah saja hingga tak bisa keluar kemana-mana karena takut corona merenggut nyawa. Ya kan? Kemudian ada beberapa puisi lagi yang saya kutip nanti beberapa di situ. Ini ternyata adik-adik ini merasakan apa yang dirasakan nggak hanya kita di seluruh dunia, sama ternyata di SMP 2 Silomerto ini apa yang dirasakan ini bisa menjadi sebuah hal yang positif, ya kan, dengan bahasanya sendiri. Saya membaca kumpulan puisi ini, saya bisa mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di rumah, ya kan, ketika setahun lebih ini kita bergelut dengan pandemi ini. Ternyata banyak sekali. Nanti saya ulas beberapa dari kumpulan puisi ini. Itu ya. Jadi ada yang pertama itu langsung ada
mengisahkan tentang berubahnya tatanan. Saya ulangi, berubah tatanan kehidupan, kemudian ajakan untuk bangkit melawan virus ini. Kemudian ada juga tentang cerita tentang duka akibat keganasan seperti ini dalam puisinya Pergilah Corona karyanya Mbak Adik Xenia Azifah itu juga di sini bercerita tentang ternyata corona ini membawa duka, banyak sekali yang terdampak dengan ini, baik itu secara ekonomi, baik itu secara pendidikan, pembelajaran dan lain-lain itu terdampak. Tuh, itu yang pertama seperti itu. Jadi berubahnya tatanan kehidupan ini diangkat dalam puisi ini. Kemudian yang kedua dalam kumpulan antropologi puisi ini itu ada juga tentang tadi sudah saya sebutkan ajakan untuk bangkit melawan virus ini. Ada yang memberi semangat di situ bahwa ayo kita lawan ya kan virus ini agar kita bisa normal dan seterusnya. Itu bagus sekali. Ternyata semangat ini muncul di adik-adik di SMP Negeri 2 Silomerto ini. Selain semangat itu ternyata juga muncul suka duka dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya kan? Suka duka pembelajaran jarak jauh ini hampir dimulai dari Maret ya. Dari Maret sampai sekarang bulan Juni itu sudah 1 tahun lebih adik-adik ini belajar dari rumah dengan banyak sekali suka dukanya ya, suka dukanya. Di sini juga dituliskan oleh puisinya karyanya Maulida Miftahus Zahra yang berjudul Hanya Google yang Tahu. Ya kan? Dalam Hanya Google yang Tahu itu disebutkan oleh adik Maulida Miftahus Zahra ini. Musim sudah memanas, perubahan belum juga terlihat. Musim mulai menghujan, namun perubahan belum terlihat. Wabah semakin menjadi, selain ekonomi, akulah korbannya. Harusnya hari-hariku bertemu kawan, penuh dengan canda riang. Ini tidak, hanya sebatas memandang rumah dan menambah pekerjaan rumah. Wah, ini hanya sebatas memandang rumah dan menambah pekerjaan rumah. Tugas mulai menumpuk, suasana berkecamuk, malas dan kurang antusias. Kali ini hanya Google yang tahu. Dan seterusnya, ya kan? Di belakang di akhir malah pekerjaan sekolah, browsing, live streaming dan daring, ya kan? Seperti tiada habis waktu menceritakan kebosananku. Ya, ini satu contoh yang mengungkapkan tentang suka duka pembelajaran jarak jauh. Ada yang menceritakan sukanya dengan belajar jarak jauh ini. Ini tertuang semua di dalam kumpulan puisi ini. Dalam kumpulan puisi ini itu ya. Jadi saya membaca ini bisa mengetahui perasaan Anda nanda semua di rumah dengan bahasa Anda dan yang lain-lain. Kemudian berikutnya tentang sikap religius. Ya, sikap religius juga muncul dalam antologi puisi ini. Yaitu sikap religius untuk introspeksi, tidak menyalahkan pandemi ini, tetapi untuk mengajak kita untuk berintrospeksi. Ini nanti sedikit saya kasih contohnya ini yang religius. Tadi untuk suka duka itu beberapa yang tadi seperti yang saya bacakan. Tadi ada beberapa selain Mbak Maulida Miftahus Zahra yang saya baca di situ ada kemudian ada Rumahku Sekolahku karyanya Mezaluna ya kan, kemudian Belajar dari Rumah karyanya Aristadini, Sekolah Online karyanya Anjeli Rizky Larasati, dan ada juga Rindu Sekolah itu karya Aulia Zalfa. Ini menggambarkan bagaimana pandemi ini memberikan pengalaman yang ada yang sukanya, ada yang dukanya, tetapi ini akan menjadi sejarah dalam kehidupan Anda. Setelah nanti pandemi ini berakhir, Anda mungkin sudah nanti beranjak umurnya lupa ketika Anda membaca kumpulan atau antologi puisi ini, maka ingatan Anda akan terjalin kembali, akan terindah kembali, sehingga Anda akan, oh pernah kejadian seperti ini, dan ternyata di Sperosel ini sudah bukan menjadi sebuah hal yang membosankan, sesuatu yang membosankan, itu menjadi sesuatu yang produktif dengan lahirnya karya sastra ini.
Kemudian yang berikutnya itu dalam puisi ini, dalam kumpulan puisi ini, selain tadi ada terkait dengan suka duka, ternyata ada juga yang mengulas tentang apa religius atau religius kita. Kita jangan menyalahkan katanya ya, tetapi apa? Kita harus introspeksi diri dari kejadian pandemi ini. Ini seperti yang ditulis oleh Nares Haidar Abenova yang berjudul Corona Menjemput Maut. Kemudian ada juga Siapa Engkau Corona, karyanya Princess Senia Nur Khadijah. Ya, di sini ternyata selain suka duka yang muncul itu tadi, kemudian ada kebosanan dan yang lain-lain, yang kemudian ada juga yang berpikir ini waktu kita introspeksi, apa sih salah kita di situ dan seterusnya ya. Itu banyak itu. Nah, saya yakin adik semua sudah membaca buku ini yang menjadi kebanggaan, harusnya menjadi kebanggaan Anda bahwa sekolah Anda bisa memunculkan buku ini. Tidak semua sekolah bisa memunculkan buku-buku seperti ini. Dan yang berikutnya terkait dengan antologi puisi ini, itu yang terakhir adalah kisah itu tentang ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Seperti 3M ya, kalau sekarang 5M, 3M memakai masker, mencuci tangan, ya kan? Dan yang selain-lain itu yang sekarang menjadi tatanan baru kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita keluar dan lain-lain, ini harus kita laksanakan. Dan ini sebenarnya sudah muncul di puisi yang ditulis oleh adik-adik semua, seperti puisinya karyanya Dwi Wulan Pratiwi yang berjudul Masker Melindungi. Ya, di sini ada judulnya Masker Melindungi. Ini menarik. Saya kasih pembatas di sini. Contohnya misalkan ini sederhana tapi menarik. Kamu di Masker Melindungi karyanya Dwi Wulan Pratiwi. Kamu di rumah saja, jangan sok gagah dan berani melawan pandemi yang ganas ini. Kamu di rumah saja, biar bapakmu yang ada di jalan, membagi masker dan pencuci tangan, serta berkeliling kota. Kamu di rumah saja, jangan berani menentang maut. Pandemi bukanlah lelucon semata, tapi seringai senyuman maut yang bisa mengancam siapa saja. Nah, ini ajakan yang bagus sekali. Ternyata dari kita, untuk semua, kalau kita sayang terhadap orang tua, keluarga, adik, dan teman-teman kita, maka ajakan-ajakan yang muncul dalam puisi-puisi di sini itu ya harus kita laksanakan. Ya kan? Contohnya ada lagi puisinya Merindu Normal karyanya Adelia Dewi. Ya kan? Ini banyak yang terkait dengan ajakan itu lah. Itu beberapa isi dari puisi ini yang saya tangkap di dalam puisi ini. Lah, sebelum nanti saya memberikan penilaian terhadap ini, itu saya sampaikan untuk ini yang bergabung di sini saja tadi 100. Sedangkan yang siswanya kan lebih dari itu. Yang tertulis di sini baru 80 siswa. Berarti ada siswa yang belum menulis puisi atau apapun itu. Apakah itu sulit? Enggak. Menulis itu gampang. Saya takut menulis puisi. Jangan takut. Dalam puisi itu ada lisensia poetika atau kebebasan untuk menafsirkan puisi. Kalau saya pribadi, saya suka menulis. Saya menggunakan handphone saya. Itu tidak hanya sekedar untuk sosial media. Di catatan handphone saya di sini itu selalu ketika saya melihat apa, saya tulis di situ. Saya melihat apa, saya tulis di situ. Kemudian suatu waktu kita buka, kita tulis lagi, oh saya pernah melihat ini. Ide itu bisa muncul dari mana saja. Dan bagi saya sampaikan ke Anda, nggak usah takut jelek. Karena bagi orang lain jelek, bagi kita bagus. Bagi kita bagus, bagi kita jelek, bagi orang lain belum tentu jelek. Dan saya selalu mengatakan ke siswa saya,
lebih bagus saya nulis jelek daripada mengatakan jelek tapi nggak nulis. Mending menulis jelek daripada tidak menulis. Karena orang yang mengatakan jelek belum tentu bisa menulis. Itu. Jadi silahkan terus menulis. Ya, menulis puisi apapun silahkan Anda tuangkan dalam tulisan. Sehingga handphone Anda selain untuk pembelajaran itu juga nanti akan bermanfaat lebih daripada itu. Itu. Kemudian untuk penilaian untuk puisinya nanti untuk menyimpulkan puisinya nanti saya sampaikan di belakang setelah saya bahas dua kumpulan cerpen ini semuanya saja. Kemudian saya lanjutkan, selain buku kumpulan cerpen ini itu ada dua kumpulan atau antologi cerpen. Yang pertama yang saya bahas itu adalah Jalin Kisah COVID-19. Buku ini terdiri dari 14 cerpen karya Nanda semua. Luar biasa. Isinya ya karena ini kaitannya dengan COVID-19, ini masih berkisar dengan itu, dengan cara penceritaan Anda yang sederhana, kemudian bahasanya yang bagus dan lain-lain, bagus sekali ini. Di sini ada juga yang mengisahkan tentang bagaimana kondisi yang dialami selama pandemi ini, itu muncul semua di cerita ini. Kalau di puisi itu dengan kata-kata atau diksi yang lebih singkat, di buku cerpen ini lebih diceritakan dengan kisah yang lebih terbebas ya, karena ini prosa, jadi lebih bebas untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada di situ. Seperti yang dikisahkan oleh Mbak Sinta Ramadhani dalam cerpen yang berjudul Kendala Siswa Saat Pandemi. Kendala siswa saat pandemi. Tadi di puisi juga banyak kendala. Di sini sampai, ya ini saya baca itu saya langsung ingat anak didik saya pun sama. Nggak pernah ikut PJJ, ternyata ketika kita datang ke rumahnya, ternyata nggak ada handphonenya. Ketika nggak ada, sudah ada yang nggak ada handphonenya, nggak ada paketannya dan yang lain-lain. Itu menjadi sebuah permasalahan yang muncul ketika ini di dalam masa pandemi ini muncul, dan itu sudah tersampaikan di dalam kumpulan cerpen ini. Kemudian ada juga kendala yang dialami oleh siswa itu tidak hanya di sekitar kita. Kendala fasilitas itu juga ada di beberapa tempat yang mungkin kita lebih beruntung daripada daerah yang lain, seperti itu. Kemudian di cerpen yang lain di dalam buku ini juga saya tertarik itu dengan pemanfaatan waktu pada saat belajar di rumah. Yang sebagian anak itu mulai merasa bosan ketika PJJ ini, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Mas Ihsan Aflah Nadif. Di situ sekolah online judulnya, itu diceritakan tentang siswa yang sudah mulai bosan mengerjakan tugas yang terus-menerus, ya kan, sampai akhirnya menemukan kesenangannya, yaitu membuat dia suka dalam sebuah mata pelajaran mapel prakarya, kemudian dia membuat itu sampai akhirnya dia nyaman di situ, ya kan, menjual hasil karyanya itu, sehingga menjadikan sesuatu itu yang memanfaatkan waktu itu dengan produktif sekali. Ini yang sebagian sudah melaksanakan itu. Di Wonosobo itu sendiri banyak yang PJJ ini, ada yang sambil bekerja. Di tempat kami ada yang sambil bekerja, ada yang sambil membantu orang tuanya, tetapi pembelajarannya tetap jalan. Ini luar biasa sekali. Ini untuk memanfaatkan waktu. Ada juga yang mungkin di Wonosobo ini juga yang PJJ hanya main terus. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu itu. Nah, ini diceritakan dalam cerita ini, ya kan, membuat sebuah
hal yang seperti itu. Kemudian berikutnya masalah yang diangkat dalam masalah ini itu ada juga, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi diceritakan di sini seperti karyanya Safa Diva Amalia. Ini yang berjudul Perkembangan Ekonomi Masa Pandemi. Ini menceritakan bagaimana orang tua kita membiasakan kita, membiayai kita itu untuk sekolah, untuk menyiapkan, merajut masa depan kita. Mereka rela bekerja dan lain-lain itu, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada orang tua yang hasil misalkan usahanya mundur, ya kan? Yang biasanya penghasilannya banyak itu enggak, itu muncul dalam kumpulan cerpen ini. Seperti tadi itu. Kemudian ada juga di balik kesulitan pasti ada kemudahan, karyanya Mas Muhammad Fakhri Ramadhani. Hampir sama, bagaimana tentang kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita hadapi, yang dihadapi orang tua ini, tetapi happy ending di situ, ya kan, ceritanya happy ending. Kita bisa mencari jalan keluarnya, bisa mencari bagaimana kita mencari solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Itu kemudian saya lanjutkan lagi. Selain itu ada satu lagi, yaitu tentang menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Ini yang di beberapa cerpen di sini itu disampaikan untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang lain-lainnya. Ini juga nanti akan muncul dengan seperti suka duka belajar di rumah, seperti karyanya Mbak Fania Yuen Kue ini ya, yang berjudul Keseharianku di Masa Pandemi. Kemudian Niat Baik Mengubah Sifat karyanya Vera Artika Sari Dewi, dan Pembelajaran Jarak Jauh karyanya Sohna Afia. Ya, itu dalam cerita ini menarik sekali seperti itu. Dan ini ternyata di SMP Negeri 2 Selomerto ini kebosanan, hal-hal seperti itu bisa diungkapkan, dan ketika kita membaca kumpulan cerpen ini kita bisa melihat itu bahwa ternyata pandemi ini bukan sebagai sesuatu yang untuk kita tidak berprestasi, tidak kita produktif, ternyata kita bisa produktif. Dan ini nanti akan disambung dengan di kisah pandemi Seperosel. Di sana nanti ada beberapa yang cerita tentang menjadi YouTuber, ya kan, nanti saya bahas sebentar lagi. Sebentar, saya masih punya beberapa waktu. Saya lanjutkan saja, sebentar, mohon maaf, sebentar. Ya, oke. Jadwal saya sampai jam 10 ini ya, jadi setelah jam 10 nanti ada acara lagi, tapi saya selesaikan karena tanggung, saya terlanjur menarik cerita ini sehingga ketika saya bela-belain semalam baca ini sampai malam sekali untuk mereview ini, sampai saya tulis, nanti saya sampaikan di belakang ya, ini saya sampaikan, saya sampaikan walaupun melonjak ya, saya izin untuk melonjak sekitar ya 5 menit lah seperti itu. Itu saya lanjutkan. Kemudian ada cerita tentang berubahnya kehidupan ketatanan baru. Orang harus melakukan kegiatan. Itu muncul juga di situ karyanya Mbak Nuzulil Hasanah, Tidak Memakai Masker judulnya. Kemudian Masker Kain di Saat Pandemi karyanya Mbak Talita Hayuna Purnomo. Ini sangat menarik sekali. Kemudian itu seperti itu ya. Karena ini hampir habis waktunya untuk saya simpulkan sedikit tentang apa yang saya baca. Kalau saya mulai dari kumpulan antologi puisi, menurut saya dari segi dari isinya, dari segi antologi puisi itu yang berjudul Goresan Pena Corona ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan itu tidak semuanya terdampak.
ini dibuktikan dengan karya-karya adik-adik semua. Ini yang memunculkan kreativitas, semangat belajar yang tinggi dari siswa dan dari siswa SMP Negeri 2 Silomerto ini, tentunya ini menjadi sebuah bekal yang bagus untuk mengembangkan diri dalam bidang sastra. Ya, ya bagi Anda mungkin belum bermanfaat sekarang ya, hanya senang. Tetapi nanti ketika Anda bertambah umurnya, nanti setelah SMA, kemudian kuliah, itu nanti Anda akan memanfaatkan ini. Anda akan mendapat manfaat dari ini. Ya. Kemudian dari segi, selain dari isi yang bagus ya kan, dari segi apa ya, bahasa itu bahasanya polos, menggambarkan keadaan sebenarnya. Jadi tadi sudah di awal saya sampaikan, dengan membaca kumpulan puisi ini saya bisa melihat seperti apa sih ya kan, di masa pandemi ini, apa yang Anda lakukan di rumah, apa yang menjadi keluh kesah Anda, apa yang menjadi ya kan kesulitan-kesulitannya, tetapi itu ternyata tidak menghambat untuk kreativitas, untuk berkreativitas, untuk apa ya, untuk produktif dan yang lain-lain. Kemudian kalau dilihat dari struktur puisinya, struktur puisi itu kan ada struktur fisik dan struktur batin ya. Kalau struktur fisik itu terkait dengan diksi, rima dan yang lain-lain itu. Kalau struktur batin dari tema, kemudian dari amanat dan lain-lain. Saya lihat di sini dari sudut diksi atau pilihan katanya. Pilihan kata yang digunakan di sini itu bagus, ya, sederhana, mudah dilihat. Dengan usia Anda yang di SMP ya, di tingkat 7 dan 8, ini bagus sekali, ya kan? Saya berpikir mungkin beberapa tahun ke depan akan muncul penyair-penyair muda dari SMP Negeri 2 Silomerto ini. Wonosobo banyak yang menulis dan terkenal, itu banyak. Itu. Nah, kemudian berikutnya selain diksi, saya lihat rima yang digunakan di beberapa puisi, entah itu disengaja atau tidak, itu bagus, menggunakan rima yang bagus, ya kan, yang indah, yang mudah dan yang lain-lain. Itu untuk secara umumnya, untuk kumpulan puisinya seperti itu. Jadi antologi puisi ini saya simpulkan sangat bagus dan perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah lain untuk mengembangkan kreativitas dan potensi anak. Saya berapresiasi sekali dengan SMP Negeri 2 Silomerto ini. Dan saya juga berharap ini bukan 3 buku terakhir. Ini adalah anak pertama dari buku-buku yang akan dilahirkan dari SMP Negeri 2 Silomerto. Kemudian dari kumpulan cerpen ini, saya dari kumpulan cerpen yang pertama itu mengisahkan beberapa hal yang positif yang dilakukan saat pandemi virus ini. Seperti dalam cerpennya Menemukan Bakat Diri, karyanya Dwi Nur Hayati. Kemudian Kerja Keras yang Memuaskan, karyanya Riris Kencana Widi. Dan yang ada juga karyanya Ryan Alvarel itu yang jadi YouTuber. Ternyata untuk pemanfaatan itu Anda mengungkap hal-hal yang ada di masyarakat kita. Ini karena apa? Dalam menulis itu sebenarnya kan ide itu ada yang di sekitar kita. Ide itu apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Ya kan? Kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kita bisa menulis itu. Jangan pernah menganggap bahwa tulisan saya jelek. W.S. Rendra itu ada salah satu karyanya itu yang dia menyelesaikannya 3 tahun. Nulis pertama jelek, simpan. Bersih-bersih, ketemu lagi, dilanjutkan. Dan seterusnya. Itu W.S. Rendra. Ada yang menulis puisi langsung jadi. Wah, sidang mood boleh. Tetapi ada yang butuh waktu. Dan di dalam menulis sarya sastra, baik itu prosa dan lain, itu nanti ada tahap inkubasi kan. Tahap inkubasi itu bagaimana ketika menulis pertama pasti bagus, tapi pasti ada revisi dan revisi itu. Nah, ini bagus sekali. Kemudian dari
kedua antologi cerpen ini kita bisa melihat bagaimana kisah kehidupan dari siswa SMP Negeri 2 Silomerto ini melawan pandemi ini. Bagaimana cara mengatasi kebosanan, ya kan, belajar di rumah, bagaimana memulai kehidupan dengan tatanan baru, munculnya kreativitas siswa, baik itu dari kisah yang suka ataupun duka dari situ, kemudian ya banyak yang muncul di situ. Dan terakhir adalah dari segi kebahasaan, bahasa yang digunakan dalam puisi ini ya bagus ya, kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan yang lain. Sesuatu yang awal pasti nanti akan menjadi sesuatu yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, dan lebih bagus, yang mungkin nanti Sperosel ini akan menjadi contoh bahwa untuk mengembangkan karya sastra itu dengan memanfaatkan potensi itu dengan kegiatan yang positif. Oke, itu ya, itu jadi saya apresiasi untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian adik-adik semua itu untuk selalu mengembangkan ini, jadikan ini sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kemudian dari 3 sastra yang dilahirkan oleh SMP Negeri 2 Silomerto ini bagi saya itu sangat menginspirasi, mengembangkan kreativitas dan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Ya kan, Wonosobo itu cenderung untuk sastranya masih kalah dengan kota-kota besar. Di sini pementasan drama itu nggak ada. Padahal nanti Nanda semua di SMA, Nanda semua nanti ada materi drama. Kita hanya melihat di YouTube. Di kota besar, di Jogja itu ada rutin ada pementasan drama. Jawa Tengah ada Taman Budaya Jawa Tengah, TBJS ya, TBJT ya, Taman Budaya Jawa Tengah itu ada di Solo. Kita nggak mungkin ke sana, kesulitan seperti itulah. Ini dari SMP 2 ini mungkin nanti akan menjadi embrio yang mungkin akan mengembangkan sastra di Wonosobo. Inilah. Itu ya, itu untuk yang saya baca di situ. Dan untuk Nanda semua, adik-adik siswa kelas 7 dan kelas 8 Sperosel, silahkan ketika buku ini menjadi cambuk untuk berkarya yang lebih dan lebih lagi. Jangan takut jelek, ya kan? Kenapa? Karya sastra tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Karena interpretasi seseorang berbeda dengan orang lain dalam karya sastra. Tapi gunakan karya sastra untuk mengungkapkan pikiran, ya kan, pengalaman Anda untuk mengembangkan itu. Bisa saja menulis tentang sekolah Anda. Apa sih keunggulan sekolah Anda? Itu bisa jadi sarana yang bagus sekali. Selain untuk memupuk jiwa, memiliki juga untuk sarana promosi ke adik-adik untuk masuk ke sekolah hebat ini, yaitu di SMP Negeri 2 Silomerto ini. Itu jadi ini menurut saya memunculkan harapan ke depan, akan banyak penulis besar lahir dari Sperosel ini. Itu. Dan untuk di akhir, sebelum saya akhiri, saya tegaskan bahwa menulis, karena saya guru bahasa Indonesia ya, bahwa menulis itu bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita sudah tua, kesulitan mencari pekerjaan, kita bisa menulis. Karena menulis selain untuk mengungkapkan perasaan kita, sekedar hiburan, bisa juga digunakan sebagai menghasilkan sesuatu yang menghasilkan. Itu seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari saya mewakili dari teman-teman di SMA Muhammadiyah mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi adik-adik mengikuti kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah yang sudah memberikan
memberikan kesempatan kepada kami untuk bertatap muka dengan adik-adik yang hebat ini. Dan kami juga berpesan kepada adik-adik di sini, apabila adik-adik ini punya kakak atau teman-teman yang mungkin sedang kelas sekarang sedang lulus SMP, kami siap untuk menerima, membimbing bersama-sama, mengolah potensi yang ada di kakak Anda atau teman-teman Anda untuk bergabung dengan kami untuk menggali potensi yang ada di diri masing-masing. Dan itu komitmen kami untuk menggali potensi agar bisa mengembangkan dirinya bersama kami di SMA Muhammadiyah. Dan sampai sekarang untuk SMA Muhammadiyah masih buka pendaftaran untuk siswa baru. Demikian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Puji yang luar biasa. Oh iya, mohon maaf Bu Puji, saya ngomong mungkin banyak salah karena Bu Puji ini juga hobi menulis ya. Saya membaca beberapa tulisannya Bu Puji di gurusiana.id dan lain-lain, ini luar biasa sekali. Itu mohon maaf saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Ya, thank you. Acara selanjutnya apa, Bu? Cakep. Itu nih, Bahana dan aku suara nih, Bahana. Puji suaranya tidak ada. Aku nana, kayak pada aku mending ngomong. Kayak pada bisa tekan. Ya, Bu Puji nggak ada suaranya, Bu. Like, man. Di sini nyepat di semana pinter kita Bu Puji ngomong. Suara Bu Puji belum muncul, Bu. Isi karena suaranya mana?
Assalamualaikum teman-teman. Loh? Nggak ada suaranya, Bu. Sabar, lagi di program. Mimpi mencakup kandang. Ye. Yang penting kan pistol dulu. Jeleng pikiran nyong baiklah. Ngisuk kupel. Maksud Siapa ndengin sisik moto? enggak. Ya, Bu. Ya. Ya. Siap, Bu. Yuk, mari kita. Coba relock, Bu. Oh. saya juga kenal. Mohon maaf, sambil kita menunggu Bu Dia, kami tampilkan profil SMA Muhammadiyah Wonosobo terlebih dahulu ya. 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 Ya, Ya. Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Apa lagi? Wah, ane imam we, Bim. Selamat datang di SMA Muhammadiyah Wonosobo. SMA Muhammadiyah Wonosobo merupakan salah satu sekolah berbasis keislaman yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10 Wonosobo dan berdiri sejak tahun 1980. Adapun visi SMA Muhammadiyah Wonosobo adalah sekolah Islami yang berbasis teknologi informasi yang unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan.
Dengan indikator visi yaitu memiliki nilai-nilai keimanan yang berakhlak mulia, berprestasi dalam bidang akademis dan non-akademis, memiliki keterampilan, kemauan dan sikap dalam berkompetisi di era global, menguasai teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh warga sekolah. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar, setiap hari diadakan tadarus Al-Quran di masing-masing kelas sebagai bentuk implementasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Setelah tadarus Al-Quran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, siswa bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan kegiatan rutin infak pagi yang bertujuan untuk melatih siswa suka berbagi dan peduli sesama. Dalam proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah Wonosobo, berbasis ICT yang memudahkan siswa dalam belajar dan menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Gerakan literasi sekolah dengan cara membiasakan siswa untuk membaca buku 15 menit setiap pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ekstrakurikuler. Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, SMA Muhammadiyah Wonosobo memfasilitasinya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dan terprogram dengan jumlah ekstrakurikuler sebanyak 21 ekstrakurikuler, antara lain IPM, HW, Tapak Suci, Perwira Muda, Pasma, Marching Band, Basket, Voli, Takraw, Fotografi, Sinematografi, Jurnalistik, Bir, Menjahit, PMR, Badminton, Tilawah, Paduan Suara, Musik, Tata Boga, dan Futsal. Dengan adanya berbagai pilihan ekstrakurikuler ini, telah mengakomodasi kebutuhan siswa SMA Muhammadiyah Wonosobo dalam mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat terarah dan menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan. Ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat yang sudah dimiliki siswa dan dapat memberikan bekal untuk mempersiapkan karir siswa. Sepanjang perjalanan SMA Muhammadiyah Wonosobo telah meraih berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti pada tahun 2016-2017, SMA Muhammadiyah Wonosobo berhasil meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan, di antaranya juara favorit dan juara 3 kejuaraan nasional Marching Band Hamengkubuwono Cup tahun 2016, medali perak Olimpiade Geografi Nasional atau Alkenas tingkat SMA tahun 2017, juara 1 FLS 2N bidang seni kriya tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, juara 1 Olimpiade pentas bola tingkat Jawa Tengah bidang matematika, kimia, karya tulis ilmiah, pidato bahasa Inggris, tilawah, dan film pendek, juara harapan 1 LKTI tingkat Jawa Tengah. Baik anak-anak, suaranya Bu Kesi bisa didengar? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selomerto, Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Negeri 2 Selomerto yang kami hormati, dan anak-anakku kebanggaan bangsa Indonesia peserta didik SMP Negeri 2 Selomerto. Hai anak-anak. Halo Bu. Halo Bu. Masya Allah, hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk bisa bertatap maya, memanfaatkan teknologi yang jauh-jauh hari dulu mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Dan hari ini
Ya, Bu. Luar biasa. Setelah COVID melanda, kita bisa menemukan sebuah teknologi yang akhirnya bisa kita manfaatkan bahkan untuk pembelajaran. Sungguh Allah luar biasa sekali memberikan kita sebuah kesulitan, tapi juga memberikan kita pemanfaatan untuk hal yang bermanfaat dalam kesulitan tersebut. Salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita. Bagaimana memberikan contoh mensikapi keadaan yang sulit sekalipun dengan perilaku-perilaku yang tetap produktif. Oke, sih harapkan anak-anak bisa meneladani beliau. Oke, anak-anak. Jangan belajar dari untuk ini. Siapa yang masih rebahan aja, mageran aja, gabut-gabut aja? Siapa? Bim. Banyak ya, sepertinya itu namanya belum produktif. Nah, bagaimana sih mensikapi pembelajaran daring ini agar nggak bikin mager, nggak bikin bete, nggak bikin gabut, tetap bisa produktif di masa pandemi seperti sekarang ini? Bagaimana belajar kita agar bisa tetap efektif dan produktif walaupun kita belajar secara daring? Nah, di webinar kali ini telah hadir di hadapan kita Ibu Sinta Herwidianing Tias SPD. Begitu Bu Sinta? Ya. Itu adalah salah satu guru di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Untuk kurikulum kita, silahkan Ibu nanti bisa bercerita banyak dengan anak-anak Ibu secara langsung. Anak-anak sudah siap menerima materi dari Ibu Sinta? Siap, Bu, siap. Silakan Ibu Sinta. Kita pas bersama tentang belajar efektif dan produktif di masa pandemi. Monggo silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Kesi atas waktunya. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri 2 Selomerto yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, pengajar SMP Negeri 2 Selomerto yang saya hormati, dan Anda semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Selomerto yang saya banggakan, yang merupakan generasi milenial yang luar biasa. Ya. Terbukti tadi sudah disampaikan ya di materi pertama oleh Pak Budi, kalian sudah menghasilkan karya yang luar biasa. Yang belum tentu anak-anak lain juga dapat membuat karya seperti itu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan ya, sehingga kita bisa berjumpa walaupun secara virtual, seenggaknya kita jadi saling mengenal, jadi saling mengerti ya. Apalagi besok syukur-syukur kalian meneruskan di SMA Muhammadiyah, otomatis bakal ketemu sama saya insya Allah jika diberi umur panjang. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa ya, yang dari dulu zaman jahiliyah sampai sekarang zaman milenial luar biasa, yang dimana walaupun sebenarnya pandemi ini memberikan manfaat yang luar biasa ya. Yang tadinya kita tidak memahami teknologi, kita bisa bertemu secara virtual seperti ini, sekarang kita bisa memanfaatkannya dan kita bisa bertemu secara virtual ya. Walaupun Ibu di SMA, kalian di rumah masing-masing, tapi kita produktif dan tetap melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih belajar efektif dan produktif di masa pandemi. Yang kebetulan di masa pandemi ini otomatis banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru yang kita laksanakan. Ya, yang mungkin dulu kita tidak pernah sekolah online, sekarang ada sekolah online. Ya, yang dulu tidak pernah kita menjamah tentang apa itu blog, apa itu mungkin Wattpad, akhirnya kita mengerti tentang semua itu. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan tentang
mungkin tips ya, tips tentang belajar efektif dan produktif di masa pandemi. Next, terus, nah ini, kenapa sih kita perlu belajar? Kira-kira apa ya? Kenapa sih kita perlu belajar? Ya sebenarnya belajar kata belajar itu sendiri dari dulu, mungkin dari kalian kecil sampai besok kalian besar dewasa pun kata belajar itu pasti akan terngiang di otak kalian. Kenapa sih kita perlu belajar? Harus nggak sih kita belajar? Ya mungkin dari zaman dulu kita baru lahir sampai mungkin kalian dewasa, kita akan selalu bertemu dengan yang namanya belajar. Dari waktu kecil, baru lahir ya, kalian belajar apa? Bicara. Kalian belajar berjalan. Ya, besar sedikit lagi, mulai usia sekolah, kalian belajar bersosialisasi. Kalian belajar berkomunikasi. Ya, komunikasi yang baik itu seperti apa, sosial yang baik itu seperti apa. Nah, itu belajar, itu tahapan dari belajar. Dari mulai kita kecil sampai besok kita tua pun kita pasti belajar. Nah, kenapa sih kita perlu belajar? Ya, ini ada beberapa alasan mungkin ya. Yang pertama, menambah wawasan yang lebih luas. Dengan belajar kita akhirnya mengetahui. Kita paham, oh, kita mendapatkan wawasan yang luar biasa. Ya, dengan belajar. Ya, contoh, mungkin di usia TK atau SD lah, kita belajar tentang komunikasi, kita belajar tentang sosial, yang tadinya kita nggak ngerti, apa sih sosial? Ya, yang tadinya kita hanya taunya cuma keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, mungkin sekarang kita tahu dunia luar, tahu tentang orang-orang yang sekiranya bisa kita ajak komunikasi, kita ajak sosial, ya, dan dari situlah kita belajar. Ya, terus ada lagi, kenapa sih kita itu perlu belajar? Itu menambah ilmu, ya, menambah ilmu dan akan merubah cara pandang kita. Ya, dengan ilmu yang luar biasa kalian dapatkan, itu akan merubah sudut pandang yang kalian akan hadapi. Ya, misal sebagai contoh, kita dihadapkan oleh suatu masalah. Ketika kita mempunyai ilmu, kita punya bekal ilmu, otomatis kita mempunyai cara pandang yang berbeda. Ya, cara pandang orang yang awam dengan orang yang punya ilmu itu pasti berbeda. Terus banyak pengetahuan yang akan kita ketahui. Ya, kita tahu di dunia ini, di alam ini banyak sekali pengetahuan dan mungkin rahasia yang kita belum tahu. Ya, dengan kita belajar, dengan kita menambah ilmu, akhirnya kita mengetahui. Ya, misal kalian contoh ya, sekolah, walaupun secara online, ayo produktif. Ya, harus bisa produktif, harus bisa belajar efektif, walaupun kalian di rumah. Ya, mindset kita dirubah menjadi yang lebih baik. Ya, oh belajar itu untuk aku sendiri. Ya, untuk diri aku sendiri. Mungkin sekarang manfaatnya belum terasa sekali, tapi nanti mungkin 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan kalian pasti merasakan, oh iya ya, perlunya belajar dulu itu manfaatnya sekarang akan didapat. Ya. Terus memiliki prinsip hidup yang kuat. Ya, kalau kalian pinter, kalau kalian cerdas, itu ditipu orang itu berapa persen lah ya intinya. Ya, karena kita punya prinsip, kita punya ilmu, jadi ketika ada orang yang mau menipu pun kita akan berpikir panjang, oh bener nggak nih? Oh iya nggak ya? Ya, kecuali kalau kita blank, tidak pernah membaca, tidak mengetahui pengetahuan sama sekali, mungkin ditipu orang, oh iya aja. Ya, contoh, mungkin besok kalian terjun di dunia bisnis, ketika kalian punya ilmunya, kalian punya pegangan, punya prinsip, otomatis kalian bakalan mengerti, oh iya ini bisnis tuh kayak gini loh rancangannya. Ya, ketika ditipu orang, kalian harus bisa berpikir, gitu. Nah, itu tadi beberapa kenapa sih alasan kita perlu belajar. Nah, sebelum kita lebih tahu lebih lanjut tentang belajar, kita sebaiknya mempelajari tentang bagaimana sih mengetahui gangguan-gangguan belajar dalam diri kita. Ya, ini bisa
Dibaca ya, gangguan dalam belajar itu ada dua, Nak. Dari dalam diri dan dari luar diri. Dari dalam diri itu apa aja sih? Ada kemampuan belajar yang rendah. Nah, kita harus bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan diri kita. Ya, kita tahu kekurangan, otomatis harusnya tahu kelebihan kita juga. Potensi apa yang kita miliki, ya. Misal tadi menulis ya, kita tahu bakat kita, potensi kita di menulis. Terus kekurangan kita di mana sih? Ya, kalau bisa kita tutup kekurangan kita itu dengan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah tahu kemampuan belajar kita rendah, itu jangan sampai kita memasukkan ilmu semuanya itu ke dalam diri kita. Ya, kita punya porsi masing-masing, jadi harus bisa mengetahui seberapa persen sih ilmu yang bisa kita serap ke dalam diri kita. Terus ada kebiasaan buruk yaitu malas belajar. Ya, ini menjadi momok yang luar biasa ya. Pelajar, nggak cuma pelajar, orang dewasa pun malas ini sesuatu yang harus bisa bisa ditahan oleh diri sendiri. Karena orang lain tidak bisa. Ya, yang harus bisa melawan rasa malas adalah diri kalian sendiri. Nah, rasa malas ini ketika kita biarkan terus-menerus ke dalam diri kita, otomatis nanti akan berakibat di suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, ketika kita sudah menunda-nunda pekerjaan, akhirnya kita tidak mengerjakan tugas. Sebagai contoh, misal saat pandemi seperti ini ya, bangun tidur, kalian biasanya jam 6:30 kita kalau misal offline ya, kita sekolah ke sekolahan, sebelum pandemi kita 6:30 sudah sampai di sekolahan, 6:30 ini kita baru bangun. Ya, jam 7 baru buka HP. Baru buka HP itu aja tidak langsung ke materi atau sekolah online-nya, tapi ke WA. YouTube dulu buka WA dulu buka scroll Instagram dulu lah. Ya. Dan lama-lama kita terbuai. Ya, enggak sampai enggak terasa, itu kita 2 jam itu mantengin HP enggak untuk sekolah tapi untuk main game online. Ya ini jelas sekali game online jadi luar biasa ya. Nah, produktif sekali itu ya. Ya, kalau bisa kita harus bisa manage waktunya. Kapan kita harus mulai sekolah dan kapan kita harus bermain medsos. Ya, bermain medsos saja kita harus bisa cerdas. Ya, jangan sampai dengan bermain medsos kita lupa segalanya. Ya, bikin story, ya. Semuanya dibikin story dari mungkin mandi dulu aku sekolah online dulu Kani. Mau janjian sama pacar aku. Kani. Dibikin story. Ya, sampai ibaratnya semua kegiatan itu post ke publik. Ya, jadi teman-teman lihat semua. Ya, terus foto ini loh cewek baru aku. Ya, di Instagram scroll. Nah, dari itu ada yang disitulah timbul akhirnya rasa iri, rasa pingin. Kok aku nggak bisa kayak itu ya? Kok dia beli tas bagus terus jangan iri. Kok dia bisa beli sepatu baru terus ya? Kok aku nggak bisa ya? Akhirnya muncullah iri. Terus pengen ini, pengen itu. Nah, itu akhirnya gejala sosialnya muncul di situ. Terus ada gangguan dalam belajar itu termasuk perasaan pesimis, rendah diri, atau minder. Nah, ini biasanya generasi sekarang menyebutnya dengan insecure. Ya, minder, rendah diri, takutlah untuk bersosialisasi, merasa aku nggak pantas temenan sama dia. Ya, atau mungkin yang lagi mungkin anak-anak hits, aku nggak mau temenan sama dia. Dia nggak level sama aku. Pilih kasih, Bu. Ya, jadi perasaan insecure itu harus kita redam bahwa kita itu bisa. Ya, kita harus optimis, kita harus bisa, kita mampu, dan kita sama kayak yang lainnya. Terus sikap negatif terhadap diri sendiri. Nah, selalu netting.
apapun netting dulu, belum dilaksanakan, belum dilakukan, tapi sudah negatif thinking dulu, nggak pernah berpikiran yang positif. Ya, jadi apa akhirnya akibatnya? Semua yang ada dalam diri akhirnya negatif. Ya, suka hibahin orang, ngerasani orang, semua teman-temannya di komen, ih itu anak kayak gitu, wis ora pinter, keminter. Nah, itu ya. Ora pinter sekolah. Udah. Terus apa lagi ya? Terus fisik yang kurang sehat. Ini fisik yang kurang sehat. Nah, kenapa sih kita perlu menjaga fisik agar sehat? Karena itu faktor utamanya. Ketika kita sakit, apakah kita bisa fokus? Apakah kita bisa konsentrasi? Otomatis tidak. Ya, makanya jaga fisik. Apalagi kalian remaja. Remaja itu orisinil loh ibaratnya. Ya, orisinil. Lebih apa ya, fisiknya lebih kuat, lebih bisa menghadapi kenyataan, bisa menghadapi kehidupan. Jadi ketika kalian masih remaja udah sakit-sakitan, nah itu tanda tanya ya. Sekolah lagi-lagi izin sakit, lagi-lagi izin sakit. Perangan sih kawan. Kalau bisa ayolah mulai dari sekarang jaga fisik kita. Ya, itu yang utama. Nah, selain faktor dari dalam diri tadi, ada faktor dari luar diri. Nah, ini diantaranya adalah keadaan lingkungan yang kurang tenang, kacau, dan kurang tertib. Ya, ini lingkungan, baik lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga juga bisa, lingkungan sekolahan dan masyarakat juga berpengaruh. Ya, makanya keadaan lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan faktor utama remaja itu adalah teman. Ya, jadi coba kita harus bisa lebih selektif memilih teman, ya, sehingga kita bisa menciptakan suasana yang lebih positif juga. Ya, yang banyak, teman yang banyak, ya, melakukan kegiatan positif bersama. Nah, itu. Kalau bisa ya dikurangi dan kalian harus punya prinsip untuk bergaul dengan teman-teman yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Contoh, misalkan biasanya remaja punya geng ya, atau biasa disebut sama komunitas. Jadi kalau misalkan di dalam komunitas itu lebih cenderung negatif, ayo perlahan kita tinggalkan saja. Ya, masih banyak komunitas positif yang bisa kita ikuti, bisa kita gabung. Ya, apalagi misal kalian tadi di SMP Negeri 2 Silomerto ya, memiliki banyak penulis-penulis muda. Nah, buatlah komunitas. Komunitas penulis muda Wonosobo. Ya, komunitas pencipta puisi Wonosobo bisa. Ayo bikin komunitas yang lebih positif lagi. Terus sarana dan prasarana yang kurang lengkap seperti buku, kertas, alat tulis dan lain sebagainya, dan mungkin sekarang ditambah sama media elektronik ya, HP. Sekarang siapa yang nggak punya HP? Ada? Sahrul. Ya, sebagian besar pasti mempunyai HP. Mungkin dari anak TK Bim RD ini lemes. sampai orang dewasa, anak TK aja sekarang main HP aja sudah lebih pintar dari orang dewasa. Ya, itu kita manfaatkan. Ya, jadi nggak cuma buat game aja. HP yang canggih itu kita manfaatkan. Nggak cuma untuk game saja, untuk WA saja, tapi gimana sih? Ya, mencari komunitas yang baik atau mungkin Instagram scroll, coba cari lomba menulis nasional, syukur-syukur lomba menulis internasional, kalian bisa kok gabung di situ. Kalian ikuti, syukur-syukur kalian yang punya jiwa kompetisi, ayo ikuti. Ya, itu jadikan pengalaman, jadikan itu sebagai, oh ini langkah awal. Aku punya potensi menulis, jadi aku ingin mempunyai komunitas yang mungkin sejalan ya. Jadi ketika kita butuh bimbingan atau mungkin sepemikiran, kita punya teman dalam satu komunitas dengan hobi yang sama. Ya. Terus selanjutnya pengaruh teman yang kurang baik. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya, cari komunitas yang positif, selektif dalam memilih teman. Ya, jangan sampai kita berpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
temannya ikut, yuk nongkrong daripada sekolah pagi-pagi misalnya dijemput, wes bolos ora usah sekolah, ayo metu wae. Kita ikut. Ya, dengan berkedok jiwa sosial, Bu, sosial bareng gitu kan. Dan padahal itu negatif, yang nggak harus diikuti ya. Jadi ketika kita punya ilmu yang banyak, kita punya wawasan yang banyak, kita harus punya prinsip itu positif atau negatif. Jadi kita harus bisa memilih-milihnya. Terus ada keluarga, guru yang kurang memberikan dorongan. Nah, ini termasuk keluarga ya. Kadang mungkin ada keluarga dari broken home ya. Jadi jangan sampai itu dijadikan alasan kalian untuk, wah aku dari keluarga yang seperti ini, aku nggak bakalan bisa maju, aku nggak bakalan bisa sukses, nggak ada yang dorong aku. Justru itu dijadikan motivasi, jadikan dorongan bahwa aku bisa loh. Walaupun mereka mungkin dalam kondisi di keluarga itu tidak kondusif, tapi kalian bisa tunjukkan, walaupun keadaanku seperti ini, saya bisa. Saya punya prestasi, saya punya potensi, harus bisa tunjukkan kalian. Ya, jangan sampai justru malah down, ya kalian cari alternatif lain, mungkin nongkrong-nongkrong, atau mungkin bahkan minum-minuman, atau mungkin yang cowok ya suka kelayapan, ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus protect terhadap diri kalian sendiri. Next. Nah, itu tadi gangguan belajar. Sekarang Ibu sedikit membahas tentang bagaimana sih metode belajar efektif. Di sini ada 5 ya. Metode belajar Feynman, metode belajar mind mapping, metode belajar SQ3R. Ini SQ3R itu survey, question, read, recite, and review. Terus metode belajar space practice, and belajar sebelum tidur. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada metode belajar Feynman. Apa itu Feynman? Atau kalian mungkin sudah pernah dengar, atau mungkin sama sekali belum dengar. Ya. Metode belajar Feynman itu sebenarnya metode yang paling mudah. Kenapa? Karena kita hanya menulis materi yang ingin kita pelajari saja. Ya, misal kita sekolah online. Ya, Bapak Ibu guru mungkin memberikan materi. Nah, kita tulis materi yang dipelajari saja. Kemudian jabarkan materi tersebut seolah-olah Anda itu sedang mengajari orang lain. Ya, terus mengulas kembali materi yang sudah dijabarkan. Jadi intinya dalam metode belajar Feynman ini ada 3. Ya, materi yang ingin dipelajari itu apa aja? Ya, mungkin kita checklist. Ya, terus jabarkan materi tersebut seolah kalian sedang mengajari orang lain. Nah, ketika kita menulis bahasan yang akan kita pelajari, coba kalian jabarkan materi tersebut seperti kalian ingin mengajari orang lain. Karena itu secara tidak langsung kita akan belajar untuk diri kita sendiri. Ya. Terus terakhir ulas kembali materi yang sudah dijabarkan. Setelah kita menjabarkan materi tadi, kita ulas kembali, tanyakan kepada mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin teman tentang materi-materi yang belum kita pahami. Ya, atau mungkin kita belum sampai memperdalam materi tersebut atau sama sekali nggak paham. Nah, itu kita checklist kembali apa saja yang perlu ditanyakan. Ya. Terus yang berikutnya ada metode belajar mind mapping, ya. Metode belajar mind mapping ini mungkin kalian sering sekali mendengar. Apa sih mind mapping itu? Ya, atau mungkin di sekolahan coba kalian belajar menggunakan buatlah mind mapping untuk pelajaran misal IPS atau mungkin matematika agar lebih mudah memahaminya. Ya, metode mind mapping ini merupakan teknik yang bisa memaksimalkan kinerja otak kiri dan kanan. Kenapa? Karena ini gabungan antara keduanya. Yang dimana penggabungan antara kita membuat, misal ya sebagai contoh kita membuat ringkasan ya tentang suatu materi. Nah, cabang-cabangnya itu kita bisa susun untuk sub pokok bahasannya ya atau materi-materi dari pokok inti tadi ya, terus kita cabangkan lagi. Nah, itu kita secara tidak langsung kita bisa
belajar dengan mudah karena memahami. Biasanya ini lebih cenderung ke anak-anak yang kinestetik. Ya, lebih suka menggambar, orek-orek. Nah, kadang ada kan anak yang ketika dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, dia malah suka orek-orekan. Nah, kalau bisa itu dijadikan sebagai potensi. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian buat mind mapping. Ya, jadi nggak cuma sekedar orek-orekan kertas biasa, biasanya di belakang buku ya, itu banyak banget oret-oretannya. Nah, kalian bisa oret-oret menggunakan mind mapping. Selanjutnya ada metode belajar space practice atau ini biasa juga disebut dengan manajemen waktu. Ya, belajar dalam kurun waktu yang cukup lama. Ya. Terus cara belajar ini memecah jam belajar menjadi beberapa waktu. Ya, jadi tidak langsung dalam satu hari itu. Biasanya kalian nyebutnya apa ya? SKS, sistem kebut semalam. Ya, jadi ketika mau ulangan udah ditumpuk itu bukunya banyak sekali. Ya, dalam waktu satu malam itu harus mempelajari semuanya. Nah, kalau bisa yang namanya belajar itu harus mengenal waktu. Jadi nggak langsung 3 jam, 2 jam belajar. Sebagai contoh gini, misalkan kita, kenapa sih kita nggak bisa Bu belajar dalam waktu 3 jam dalam satu hari itu secara berturut-turut? Ya, misalkan materi untuk 1 minggu kita belajar hanya 3 jam itu ketika mau ulangan. Nah, kenapa? Sininya ya nggak kuat nanti. Ya diibaratkan sama mandi. Misalkan mandi ya, kalian satu hari itu 2 kali mandi. Nah, aku rarep mandi sehari 2 kali, aku mau 1 minggu nggak mandi, terus nanti mandi 1 jam. Bisa? Nggak kan? Nah, itu diibaratkan dengan belajar tadi. Kita nggak bisa langsung 3 jam, 5 jam itu untuk forsir belajar terus-menerus. Ya. Kenapa? Nah ini, hal ini bisa memacu otak untuk mengingat dan mengoneksi ide-ide. Ya, ketika kita belajar sedikit waktu tapi rutin, itu bisa mengoneksikan ide-ide. Jadi semuanya itu materi bisa masuk. Ya, terus pelajari satu materi di jam atau hari yang berbeda agar otak bisa terlatih. Nah, itu tadi membuat kebiasaan baru. Ya, kebiasaan baru yang tadinya belajar sampai sehari, sampai semalaman, sistem kebut semalam, itu kita coba kebiasaan belajar itu dirubah menjadi 1 hari, mungkin 1 jam sebelum tidur, ya 1 jam, mungkin sore hari, 1 jam siang hari, tapi itu benar-benar bisa masuk dan bisa kalian pahami. Gitu. Next. Nah, ini metode belajar SQ 3R atau survey, question, read, recite, and review. Ya. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan sedikit di depan ya, sebaiknya tidak membaca keseluruhan materi. Yang perlu dilakukan adalah membaca dengan metode skimming. Jadi kita pilih aja materi-materi yang memang kita butuhkan. Apa yang kita ingin pahami, kita checklist. Jadi enggak semua buku materi yang tebalnya buku paket, misal 300 halaman itu kita baca semuanya, tapi kita ambil inti-intinya saja. Ya, terus bacalah pada bab pertama, lalu buat catatan ya pada judul, gambar atau bagian-bagian yang menonjol. Sehingga mungkin kalau sekarang pakai apa ya? Garis ya, garis untuk menandai atau spidol ya, jadi warnanya bisa mencolok, jadi kita buka buku itu langsung paham, oh ini pokoknya, oh ini intinya, gitu. Jadi nggak semuanya harus kita hafalkan, tapi kita tahu intinya saja. Lalu membuat pertanyaan atau question yang berhubungan dengan bab yang dipelajari. Nah setelah kita membuat question itu, kita mencoba menjawab, bisa nggak sih kita menjawab question tadi? Ya. Itu. Terus setelah kita checklist question apa saja yang akan kita pelajari, nah kita baca kembali. Oh, tadi question atau pertanyaan mana yang belum saya pahami, kita membaca lagi. Ya, terus selanjutnya membuat ringkasan, ya ringkasan dari materi yang kita pelajari, dan yang terakhir kita review atau ulas kembali materi yang sudah kita pelajari. Jadi semuanya bertahap dan tertata. Ya, nggak harus membaca semuanya full dihafalkan, tapi kita tahu intinya, kita ringkas, terus kita review apa sih isinya.
Gitu. Terus yang terakhir, belajar sebelum tidur. Nah, kenapa sih ini belajar sebelum tidur itu efektif sekali? Ya, salah satu metode belajar yang efektif adalah belajar sebelum tidur. Ya, jadi sebelum kalian tidur itu waktu yang luar biasa. Ya, waktu yang luar biasa itu sebelum tidur dan pagi setelah bangun tidur sekitar jam 3 itu. Ya, menurut peneliti dari University of York, ya, saat tidur otak akan mengulas dan memperbaiki apa yang dipelajari saat terbangun. Ya, biasanya kalian kan kadang ingat, oh tadi aku ngapain aja ya sebelum tidur. Ya. Dan kenapa sih? Nah, ini kenapa anak kecil ya kalau mau tidur kadang suka minta didongengin sama orang tuanya. Ya, karena mereka pasti akan ingat tentang dongeng atau cerita yang diceritakan orang tua sebelum tidur. Ya, terus hal tersebut merupakan materi yang dipelajari lebih mudah dikeluarkan saat dibutuhkan. Nah, itu tadi ya, belajar itu tidak menghafal keseluruhan kata-kata tapi mengambil intinya. Jadi kita langsung ingat, oh poinnya apa sih, intinya apa sih. Nah, ketika kita suatu saat pas nggak belajar tapi kita ada pertanyaan yang mungkin ada tentang materi, kita langsung tahu, oh intinya ini, gitu ya. Terus next. Nah, ini ada tips belajar efektif. Tadi metodenya, sekarang ada belajar efektif ya, di mana sekarang saat pandemi seperti ini ya, kebiasaan belajar kita yang mungkin dulu rutin, dulu rajin, mungkin sekarang lebih lebih kurang ya, atau mungkin kadang tidak lebih produktif lah ya. Nah, ini ada tips belajar efektif. Yang pertama, kalian harus terapkan mindset yang benar. Kenapa sih, Bu? Perlu harus mindset itu benar dulu. Karena kita harus tahu, kita tuh belajar itu buat apa sih? Ya, kalian sekolah itu buat apa? Ya, kalau kalian sekolah tujuannya hanya cuma, ijazah, Bu. Ya, otomatis nanti yang didapat cuma ijazah, tapi ilmunya sama sekali tidak didapat. Ya, jadi coba sekarang mindset kita diubah dulu, ya. Belajar itu untuk diri kita sendiri, ya. Jadi untuk bekal kita sekarang dan untuk masa depan. Apalagi di era seperti ini dengan kompetisi yang luar biasa, ya. Zaman industri 4.0 ya. Industri 4.0 di mana teknologi ini berkembang pesat luar biasa. Jadi kalau kalian hanya mau jadi kaum rebahan saja, wah kalian bakal ketinggalan. Ya, ketinggalan jauh. Ibaratnya yang lainnya yang ada di kota-kota besar itu sudah lari, sudah sampai hampir finish, kalian masih duduk santai ya, dengan kompetisi yang tidak ada sama sekali, jiwa kompetisinya tidak ada sama sekali. Ya, jadi ayo sekarang, mulai sekarang jadi remaja yang produktif, jadi pelajar yang generasi yang luar biasa. Ya, kita tingkatkan negara kita tingkatkan SDM bangsa kita agar lebih baik lagi. Ya. Terus ada waktu yang benar. Nah, tadi ya untuk belajar tadi juga sudah sempat saya singgung waktu yang benar. Kita harus tahu, kita harus paham mana sih waktu-waktu belajar itu yang bisa menyerap materi dengan baik. Ya, gunakan waktu luang sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita 24 jam itu hanya cuma buat rebahan, tiduran, nonton TV, ya. Suruh belajar, nggak sempet Bu, nggak sempet belajar. Terus waktu 1 jam yang kamu gunakan buat scrolling Instagram, buat scrolling Facebook, itu apa kalau bukan waktu luang? Ya, jadi harus bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Syukur-syukur yang punya potensi menulis, ayo asah bakat kalian. Mulai sekarang kalian menulis. Ya, sekarang banyak sekali mungkin aplikasi atau media yang ada di HP kalian itu yang bisa kalian gunakan. Contoh simpel mungkin yang suka cerpen atau suka nulis cerita-cerita pendek, ya itu bisa kalian lewat Wattpad mungkin. Pernah ya, kalian mungkin buka Wattpad. Nah, itu di sana kan banyak sekali tulisan-tulisan.
ya mulai dari fiksi, ya sampai mungkin karya ilmiah juga ada di sana. Nah, kalian boleh tuangkan di sana. Dan di sana banyak penulis-penulis muda. Ya, syukur-syukur kalian nulis, nanti tulisannya ada yang lirik, mungkin ya produsen atau pihak percetakan, nah itu bisa dijadikan peluang. Ya, jadi ketika kalian main HP, gunakanlah yang bermanfaat, gitu ya. Terus cara yang benar. Nah, ini cara belajar. Ternyata belajar itu butuh cara. Ya, ada mungkin tiga tipe individu ya yang bisa digunakan cara belajarnya ya, ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Ya, 3 prinsip itu yang bisa kalian gunakan. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Oh, aku tipe audi, aku tipe visual atau kinestetik ya. Ya, untuk yang tipe audi, dia lebih sering dan lebih paham ketika mendengarkan orang menjelaskan, mungkin bapak ibu guru atau temannya, ya itu dia lebih bisa langsung menangkap dan mempelajarinya daripada mungkin untuk menulis atau sekedar melihat ya. Terus yang kedua visual, ya dia lebih cenderung lebih memahami materi ketika mereka melihat, ya misal membaca atau menulis. Nah itu mereka lebih paham dengan cara seperti itu daripada mendengarkan orang lain. Terus yang ketiga kinestetik, ya dia lebih suka praktek langsung. Ya dalam belajar itu lebih suka praktek langsung daripada mendengarkan atau cuma sekedar untuk membaca atau menulis. Jadi mereka lebih suka langsung prakteknya. Ya, yang terakhir ada lingkungan yang benar. Ya, di mana lingkungan ini kita harus bisa memilah dan memilih mana sih lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar, mana sih lingkungan. Terkadang ada tipe anak-anak yang suka belajar itu lebih suka mendengarkan musik, jadi bising. Ya, dia ketika mendengarkan musik itu juga bisa masuk materinya. Tapi ada yang anak suka benar-benar sunyi, hening, ya. Ada suara nyamuk aja dia, udah nggak kuat, ya. Jadi ada tipe-tipe yang suka mendengarkan musik, ada yang lebih hening ya. Jadi kalian harus bisa mempelajari lingkungan yang benar. Terus next. Nah, ini produktif di saat pandemi. Ya, ini beberapa hal yang mungkin kalian bisa lakukan, kalian laksanakan di saat pandemi seperti ini. Ya, tidak memungkiri sekarang banyak kebiasaan baru yang muncul ya dengan teknologi kita yang semakin maju, yang luar biasa. Ya, kita bisa melakukan hobi walaupun kita tidak keluar rumah, kita bisa melakukan hobi yang menyenangkan dan bermanfaat di rumah. Jadi waktu 24 jam itu kita tidak terbuang sia-sia. Ya, kita melakukan hobi yang kita sukai. Misal yang suka masak, nyobain resep-resep baru. Ya, akhirnya bisa masak. Ya, terus bisa mempelajari mungkin masakan-masakan dari dalam negeri maupun yang internasional, ya. Terus hobi untuk yang cowok mungkin olahraga bisa dilakukan di rumah, ya. Terus yang suka menulis, ya, kita bisa melakukan nih kegiatan produktif yang lain yaitu menulis. Kita bisa manfaatkan blog, ya. Kita manfaatkan blog untuk menulis, ya. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita hasilkan, karya yang kita hasilkan, kita tuangkan melalui dunia maya. Ya. Jadi semua orang tetap bisa melihat karya kalian. Terus membuat konten-konten bermanfaat di media sosial. Nah, sekarang bermunculan YouTuber baru ya. YouTuber muda yang luar biasa dengan konten-kontennya yang luar biasa ya. Dari konten pendidikan sampai mungkin konten pribadi itu banyak sekali. Nah, kalian bisa contoh, kalian mungkin bisa lihat YouTube untuk menginspirasi kalian. Ya, jadi buat konten-konten yang luar biasa. Ya, syukur-syukur banyak peminatnya, bikin konten yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah itu yang mengunjungi YouTube kalian itu banyak. Ya. Terus olahraga. Nah, olahraga ini penting sekali. Ya, selain mengisi waktu luang, kalian bisa siapkan fisik kalian.
Ya, jadi saat pandemi seperti ini kita kan butuh imun ya. Imun yang kuat, imun yang luar biasa sehingga kita bisa menjaga imun kita ya, tetap berolahraga ya, tetap beraktivitas. Terus membuat karya. Nah, tadi sebagai contoh karya-karya kalian ya, siswa-siswi SMP Negeri 2 Silomerto sudah dapat 3 buku yang luar biasa karyanya ya. Walaupun pandemi kalian memiliki karya yang luar biasa. Ya, syukur-syukur itu nanti dijadikan awal dari kalian menulis yang lebih baik lagi. Kalian menulis untuk konten-konten pribadi kalian. Ya, yang itu bisa dijadikan bakat dan potensi kalian. Ya. Terus mencari dan mengikuti kompetisi-kompetisi online yang dapat mengembangkan potensi kalian. Ya. Nah, tadi yang suka menulis, suka membuat puisi, ya, atau mungkin yang suka bikin video. Ya, coba sekarang kompetisi secara virtual itu banyak sekali. Kalian cari di Instagram, cari di YouTube, ya, itu lomba menulis tingkat internasional, tingkat nasional, itu banyak sekali dan kalian pelajari, ya. Karena tapi nanti udah nulis panjang-panjang nggak menang Bu, nggak dapat juara Bu, nggak apa-apa. Dari itu kita belajar, ya. Karena yang ketika kita tidak melakukan, kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya seperti apa, ya. Jadi lebih baik kita mencoba dulu, ya. Karena kalau kita sudah sering mencoba mengikuti lomba-lomba, akhirnya kita tahu dan paham, oh kriterianya seperti apa sih, ya. Nah, tadi sempat dibahas sama Pak Budi ya, menulis itu intinya nggak jeleknya, nggak bagusnya, tapi isinya. Ya, tapi gimana sih? Mungkin menurut kamu jelek, tapi menurut orang lain itu bagus. Ya, dilihat dari mungkin seninya, ya. Karena cenderung orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi ketika orang lain mungkin itu biasa, tapi untuk orang yang suka menulis, orang sastra itu menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Ya, terus next. Terakhir ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Ada sedikit kutipan dari Ibu ya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Ya. Jadi kalau bisa kita terus belajar ya, kita asah potensi kita ya, karena pengalaman-pengalaman ini yang akan memberikan pelajaran untuk diri kita. Gitu. Ya. Terakhir cukup mungkin ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya tentang belajar efektif dan produktif di masa pandemi. Mungkin pesannya Ibu untuk generasi milenial yang luar biasa ini ya. Coba kalian jangan sampai hanya jadi kaum rebahan saja, tapi jadi generasi milenial yang luar biasa, yang produktif dan aktif. Ya, jadi kalian harus mulai dari sekarang asah bakat kalian. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta. Luar Terima biasa. kasih. Kita beri aplaus anak-anak. Aplaus Maya untuk Bu Sinta. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang diberikan oleh Bu Sinta tadi tentang materi belajar produktif, belajar efektif di masa pandemi semakin memompa semangat anak-anak SMP Negeri 2 Silomerto untuk berkarya, untuk semakin produktif, untuk semakin siap bersaing di era global, era milenial. Begitu ya anak-anak? Ya. Insya Allah. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sinta. Anak-anak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada beliau Ibu Sinta, bisa WA di grup kegiatan Starlight PAT kita ya, di grup kita nanti akan Bu Kesi sampaikan kepada Bu Sinta. Ya, jadi di webinar ini tidak dibuka sesi tanya jawab, tapi anak-anak bisa bertanya, nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat grup, kemudian akan kami sampaikan kepada beliau Ibu Sinta. Begitu anak-anak, jelas nggak?
Jelas. Baik, terima kasih juga atensinya kepada anak-anak hebat yang sudah menemani, sudah mengambil hikmah dari webinar kita saat ini. Ingat anak-anak, pesan Bu Kesi, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti ceria. Begitu nggak? Terima kasih dari Bu Kesi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo Jumatan. Mohan euy. Pak Pung dengan Pak Pung. Wis mohan. Ya sore tekan ini ya. Opo iki lah? Mau nonton mending. Nonton yang ada anu aja, Bu. Ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat yang sudah dimiliki siswa dan dapat memberikan bekal untuk mempersiapkan karir siswa. Anu masih akan dibunuh. Sepanjang perjalanan SMA Muhammadiyah Wonosobo telah meraih berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti pada tahun 2016-2017, SMA Muhammadiyah Wonosobo berhasil meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan, di antaranya juara favorit dan juara 3 kejuaraan nasional Mersing dan Hamengkubuwono Cup tahun 2016. Medali perak Olimpiade Geografi Nasional atau Olgenas tingkat SMA tahun 2017. Juara 1 FLS 2N bidang seni kriya tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Juara 1 Olimpikat Pentas Bora tingkat Jawa Tengah bidang matematika, kimia, karya tulis ilmiah, pidato bahasa Inggris, tilawah, dan film pendek. Juara Harapan 1 LKTI tingkat Jawa Tengah DIY di Sangiran, serta meraih medali perak kejuaraan Taekwondo Bupati Cup Kendal tahun 2017. SMA Muhammadiyah Wonosobo dilengkapi dengan perpustakaan yang nyaman, serta menyediakan buku pelajaran maupun non-pelajaran bagi siswa yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa. SMA Muhammadiyah Wonosobo menyediakan area free wifi di lingkungan sekolah yang dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi serta membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Untuk menunjang proses kegiatan belajar